Ya, jadi untuk analisis menggunakan SPSS atau di sini kita menguji regresi moderasi ya. Yang pertama kita lakukan adalah persiapan datanya terlebih dahulu, yang nanti bisa dibuka file ini, klien 0401, data dan hasil regresi. Ya, seperti ini. Kita lihat datanya terlebih dahulu. Nah, jadi data ini yang digunakan ya. Jadi sebelumnya kita tabulasikan dulu datanya. Nanti untuk tabulasi data bisa dilihat di sini. Nah, ini adalah tabulasi datanya. Nah, di sini ada X1 sampai dengan Z, kemudian ada X1 underscore Z. Ini ya, X1 underscore Z atau X1 BRQ bintang Z BOD size. Nah, ini adalah yang bagian ini ya, saya tandai. Nah, yang bagian ini adalah hasil dari perkalian. Jadi perkalian dari data ini, data variabel X1 dengan Z. Nah, ini ya, X1 dengan Z, X2 dengan Z, X3 dengan Z. Jadi seterusnya seperti itu. Nah, datanya seperti ini. Nah, kemudian kita buka aplikasi SPSS-nya. Di sini saya menggunakan versi 26. Tunggu sebentar. Ya, seperti ini tampilannya. Kita masuk ke data view, ke variable view ya. Tadi itu data view, kita masuk ke variable view seperti ini. Kemudian kita kopikan ini. Kita copy dulu ini. Jadi ini adalah singkatannya ya. Kita copy, kita paste di name seperti ini. Kemudian label kita isikan yang ini. Nah, seperti ini. Lalu kita masuk ke data view. Nah, seperti ini ya. Data view kita copy seluruhnya. Jadi data penelitian ini kita copy seluruhnya. Kita copy seperti ini, kita masukkan ke sini. Kita paste saja. Nah, setelah seperti ini, kita lakukan analisis. Yang pertama itu adalah uji asumsi klasik, yang dilanjutkan dengan regresi linear berganda. Caranya, klik analyze, kemudian regression linear. Nah, kita masukkan Y ke dalam dependent X1 sampai dengan Z seperti ini ya. Kita masukkan ke independent, kemudian klik statistik, kita centang collinearity diagnostic dan Dubin Weston, continue plots, kita masukkan Z-rate ke dalam X, S-rate ke dalam Y, kita centang histogram dan normal probability plot, continue, kemudian save, kita centang standardize seperti ini, lalu klik continue. Nah, seperti ini ya. Jadi untuk yang moderasinya nanti kita yang regresikan yang variabelnya terlebih dahulu. Setelah seperti ini, lalu bisa klik OK. Ya, seperti ini ya untuk hasilnya. Nah, kita lanjutkan dulu pengujiannya. Selanjutnya kita uji normalitas data. Caranya, klik analyze, non parametric test, legacy dialog, one sample KS. Kita masukkan ini ya, unstandarized ini, yang paling ujung atau yang paling akhir. Unstandarized kita masukkan test variable list seperti ini. Exact kita pilih Monte Carlo, continue, OK. Nah, ini adalah hasil dari normalitasnya. Seperti ini hasilnya. Jadi untuk Monte Carlo ini bisa berbeda-beda hasilnya ya, karena dia menggunakan metode bootstrapping. Baik, kita lanjutkan. Kemudian kita uji untuk heteroskedastisitas. Caranya kita transformasi terlebih dahulu. Jadi di sini kan ada residual. Nah, ini hasil residual dari pengujian regresi. Kita transformasi residual ini menjadi absolute residual. Caranya klik transform, kemudian compute variable.
kita target variable, kita tulis abs underscore s, kemudian number expression kita klik seperti ini, function group kita pilih all. Nah, kita double klik di abs, kemudian kita double klik di unstandardized residual. Nah, seperti ini, lalu klik OK. Nah, seperti ini ya, tandanya sudah terhitung. Nah, di sini akan muncul variabel baru yang ini abs residual ya. Selanjutnya kita uji untuk heteroskedastisitas. Caranya klik analyze, kemudian regression linear. Jadi sama dengan pengujian regresi linear berganda. Kita reset terlebih dahulu. Kita masukkan x1 sampai dengan z ya, di independen. Kemudian yang dependen kita masukkan ini abs residual. Seperti ini, lalu klik OK. Nah, ini adalah untuk pengujian heteroskedastisitasnya. Ya, seperti ini ya untuk hasil moderasinya. Jadi hasil dari uji heteroskedastisitasnya. Ini kita beri nama supaya tidak tertukar dengan regresi. Nah, seperti ini. Jadi di sini yang kita lihat itu adalah nilai signya. Jadi tidak terjadi heteroskedastisitas jika nilai signya ini lebih besar dari 0,05. Nah, ini seluruhnya sudah lebih besar dari 0,05, maka ini tidak terjadi gejala heteroskedastisitas pada seluruh variabel penelitiannya ya. Oke, kita lanjutkan dulu ke pengujian. Kita jelaskan dulu saja ya, ini hasil dari regresi dan asumsi klasiknya. Jadi di sini untuk pengujiannya, nah untuk asumsi klasik, jadi kita baca dari asumsi klasik terlebih dahulu. Untuk asumsi klasik ini kita mulai dari normalitas. Nah, sebenarnya untuk memulai asumsi klasik ini bebas ya, bisa dari 4 pengujian ini. Cuma biasanya saya lakukan itu adalah uji asumsi klasiknya dimulai dari normalitas terlebih dahulu. Jadi untuk normalitas di sini kita bisa lihat. Nah, seperti ini ya. Jadi untuk pengujiannya dikatakan normal jika nilai asymptosiknya ini atau Monte Carlo ini lebih besar dari 0,05. Nah, ini seluruhnya lebih kecil, maka terdistribusi tidak normal. Nah, selanjutnya yang kedua, nah seperti ini. Jadi selanjutnya adalah uji autokorelasi. Untuk autokorelasi ini dilihat dari nilai ini ya, Dubin-Weston. Nah, Dubin-Weston di sini nilainya adalah ini 1,410. Jadi nilai Dubin-Weston ini harus lebih besar dari DU dan lebih kecil dari 4 min DU. Nah, ini nilainya lebih kecil. Seluruhnya ini lebih kecil dari ini ya. Ini seluruhnya lebih kecil, maka di sini terjadi gejala autokorelasi. Nah, nilainya itu dilihat dari Dubin-Weston itu dari sini ya. Nah, Dubin-Weston itu ini. Nah, selanjutnya uji multikolinearitas. Nah, di sini kita lihat nilai VIF. VIF ini harus lebih kecil dari 10. Nah, VIF itu diambil dari sini ya. Nah, VIF ini harus lebih kecil dari 10. Nah, ini seluruhnya lebih kecil dari 10, maka di sini tidak terjadi gejala multikolinearitas. Selanjutnya yang terakhir ini ya, untuk heteroskedastisitas yang tadi kita lakukan. Nah, ini yang terakhir, tabel yang terakhir. Nah, ini adalah untuk uji heteroskedastisitasnya. Di sini tidak terjadi gejala heteroskedastisitas karena nilai dari seluruh variabelnya ini memiliki signifikansi lebih besar dari 0,05. Jadi seperti itu. Nah, selanjutnya adalah uji regresi linear berganda. Nah, linear berganda ini yang perlu kita perhatikan di sini adalah nilai dari ini ya. Pertama itu untuk di tabel model summary kita lihat nilai R-square-nya. R-square ini menunjukkan seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap dependen. Nah, ini nilainya adalah 0,130, artinya 13,0%. Jadi pengaruh variabel X1 sampai dengan Z nilainya itu sebesar 13,0% terhadap variabel Y, sedangkan sisanya 87% ini dipengaruhi oleh variabel lain di luar dari model penelitian.
Selanjutnya adalah uji F simultan. Uji F simultan ini adalah pengaruh variabel X, jadi signifikasi pengaruh variabel independen terhadap dependen secara simultan atau secara bersama-sama. Jadi variabel X1 sampai dengan Z ini bagaimana pengaruhnya terhadap variabel Y. Nah, di sini nilai signya ini 0,00 ya, artinya di sini lebih kecil dari 0,5, maka secara simultan ini terdapat pengaruh yang signifikan. Selanjutnya untuk tabel koefisien di sini menjelaskan T ya, uji T parsial. Jadi ini T parsial, di sini yang kita lihat adalah nilai B standaris beta dan nilai dari ini signifikansinya. Jadi di sini kita menguji variabel independen terhadap dependen ini secara individu atau satu-satu. Nah, untuk yang nilai B standaris residual ya, yang ini yang standaris residual itu kita interpretasikan sebagai koefisien regresi B. Nah, di sini adalah menunjukkan pengaruhnya itu positif atau negatif. Nah, kalau misalkan negatif itu ada tandanya seperti ini, kalau positif itu tidak ada tandanya. Nah, selanjutnya adalah nilai sig. Sig ini menunjukkan pengaruhnya itu signifikan atau tidak ya. Jadi ini untuk menunjukkan arah pengaruhnya positif atau negatif, dan sig ini menunjukkan pengaruhnya signifikan atau tidak. Seperti itu. Jadi kita lihat di sini contohnya adalah variabel X1 ini memiliki koefisien regresi sebesar minus 0,008. Artinya di sini adalah variabel X1 ini memiliki pengaruh negatif tidak signifikan karena ini di atas 0,05. Nah, yang signifikan contohnya ini ya, X4 itu memiliki pengaruh negatif signifikan karena nilai dari signya ini lebih kecil dari 0,05. Oke, seperti ini, dan ini untuk interpretasi lengkapnya seperti ini. Selanjutnya adalah uji regresi moderasi. Nah, untuk pengujian regresi moderasi ini prosesnya hampir sama dengan regresi berganda ya. Caranya klik analyze, kemudian regression linear, kita reset terlebih dahulu. Jadi ini kita lakukan untuk variabelnya itu X1 terlebih dahulu ya. Nah, kita masukkan untuk pengujian moderasi ini X1 kemudian Z, dan ini ya X1 bintang Z ini, X1 underscore Z ini kita masukkan ke variabel independen, kemudian dependennya kita masukkan variabel Y. Nah, seperti ini. Untuk statistik dan lain-lain kita biarkan saja. Nah, seperti ini adalah penghitungan untuk moderasi yang pertama. Ini ya, ini adalah moderasi yang pertama. Nah, seperti ini. Supaya tidak tertukar kita bisa beri nama di sini. Ini adalah untuk H5. Selanjutnya untuk H6 caranya sama seperti tadi. Kita keluarkan dulu ini ya. Jadi kita masukkan X2 kemudian Z dan ini ya X2 underscore Z. Nah, seperti ini. Oke. Nah, ini adalah hasilnya. Jadi untuk yang X2 ini, jadi variabel Z ini memoderasi ya hubungan X2 terhadap Y. Seperti itu. Yang selanjutnya ini adalah H6. Bernama dulu. Selanjutnya klik analyze. Analyze seperti tadi ya. Regression linear. Nah, kita masukkan X3, Z dan ini ya. Nah, seperti ini, lalu klik OK. Ini untuk H7 dan terakhir ini untuk H8. Ya, seperti ini untuk pengujiannya. Jadi variabel Z ini dikatakan memoderasi jika ini ya, jika nilai signifikasi yang ini, yang kita lihat yang ini saja, yang atas ini kita bisa baikkan jadi ini ya,
jika nilai signifikasinya ini lebih kecil dari 0,05 seperti itu, yaitu dapat dikatakan memoderasi. Sekian untuk pengujiannya. Jika ada yang kurang jelas nanti bisa ditanyakan. Terima kasih.